Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua momi-momi dimanapun berada? Senang sekali jumpa lagi bersama saya Dini Fitria di Supaya Momi Paham. Di episode kali ini kita akan kembali membahas tentang informasi viral dan penting. Dan yang ini benar-benar menyayat hati sekali. Karena baru-baru ini di sosial media kita kembali digegerkan oleh berita tentang kekerasan terhadap anak. Dan yang lebih sedih lagi, orang yang kita percaya dan orang yang menurut kita dekat dengan kita malah menyakiti anak kita sendiri. Nah, ini kasusnya adalah dari Depok, di mana ada sebuah daycare yang melakukan kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh pemilik daycare tersebut. Dan dia merupakan salah satu influencer yang sering berbicara tentang parenting pada anak. Nah, ketika semua berita di sosial media menyingkap tentang video yang diambil dari CCTV, di situ terlihat sekali dan saya sebenarnya takut untuk nonton dan mungkin momi-momi di sini juga udah ada yang nonton. Tidak hanya itu saja ternyata, ada juga orang tua yang merantau ke Solo dan ke Papua, itu kalau nggak salah di Jakarta Timur ya kejadian itunya peristiwanya, menitipkan anaknya kepada orang terdekat, ternyata juga mengalami kekerasan yang sama. Dan kalau misalnya momi-momi tidak lupa kejadian beberapa bulan belakangan kemarin, ada juga seorang selebgram yang mengalami masalah yang sama, yaitu penganiayaan dan kekerasan terhadap anaknya yang dilakukan oleh asisten rumah tangganya. Dan itu di rumahnya sendiri. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih kekerasan pada anak itu dilakukan oleh orang-orang terdekat yang telah kita titipkan dan kita berikan kepercayaan yang harusnya itu tidak perlu terjadi gitu loh. Orang yang kita percaya loh ini. Nah, untuk ngobrolin hal ini, tentu saya akan mendatangkan seorang narasumber yang terpercaya dan sudah setiap hari kayak bergulat dengan cerita-cerita ini, yaitu Mbak Diah Puspitarini. Nah, Mbak Diah ini adalah teman baik saya dari dia merupakan seorang komisioner KPAI ya, dan kita persilakan, Ya. kita sambut. Halo Mbak Diah. Halo, halo Mbak Dini, sehat Mbak Dini? Sehat Mbak. Gimana Mbak Halo. Diah? Ya, Kayaknya beginilah Mbak. akhir-akhir ini Ya. hatinya galau lagi nih. Eh, prihatin Mbak, prihatin dan miris banget. Ya, ya. Tapi Mbak Dia kalau pasti sudah mendengar ya ya, kasus ini ya. ya. Gimana nih? Jadi gini Mbak Dini, aduh ini kalau boleh sedikit cerita ya. Biasanya kita memang sehari-hari di KPAI memang bergulat dengan persoalan anak-anak seluruh Indonesia. Tetapi Mhm. untuk 1 bulan terakhir ini memang 1 sampai 2 bulan terakhir ini memang betul-betul sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama puncaknya adalah kasus di daycare tadi yang Mbak Dini sampaikan itu. Nah, ini sebenarnya Mbak, ini sebenarnya ya, kalau di KPAI bukan pengaduan yang pertama. Nah, di tahun yang lalu itu juga ada kejadian eh, di daycare juga anak-anak mendapatkan perlakuan kekerasan fisik. Ya, itu tahun yang lalu ada sekitar 2 sampai 3 kasus. Tetapi di tahun ini yang agak berbeda dari kasus-kasus sebelumnya itu adalah jumlahnya yang cukup banyak. Ini kan perkembangan terakhir semakin banyak orang tua di daycare tersebut yang mengadukan ke kepolisian di Polres Depok. Dan sebenarnya sejak dari awal kami sebenarnya sudah meminta nih Mbak eh, para orang tua yang menitipkan anaknya di daycare tersebut untuk melaporkan atau paling tidak ngecek anaknya nih. Terus jangan takut untuk melaporkan karena kan dugaan awal pada takut nih Mbak. Siapa pemiliknya, kemudian siapa orang-orang di belakang atau saudara pemilik ini yang memang para orang tua ini agak resah gitu loh Mbak. Nah, berarti ini Nah, tetapi Yang Mbak hmm, sebutkan ini adalah 3 kasus yang sama-sama terjadi di daycare ya. betul, itu di tahun yang lalu, di tahun yang lalu, di sekitar Jabodetabek juga.
Kalau Mhm. yang ini Dan itu tahun ini daycare yang terkenal nggak? Terkenal, terkenal atau punya nama atau memang daycare yang memang udah lama atau gimana itu? daycare-nya sih beragam ya Mbak, tetapi dari 3 kasus ini memang 2 daycare tersebut tidak berizin, belum berizin juga. Dan sama kasusnya dengan yang saat ini juga belum berizin. Izinnya kan izin PAUD ya, bukan izin untuk daycare. Karena izin untuk daycare itu berbeda Mbak, lebih rumit. Kemudian juga ada standar-standar tertentu. Nah, ini yang kemarin dari Dinas Pendidikan, kemudian pemerintah Kota Depok sudah duduk bersama dan kami juga sudah berkomunikasi dengan Irjen Kemendikbud untuk Mhm. mendatangi, kemudian juga menurunkan tim dan mengevaluasi nih kira-kira masih bisa dilanjutkan apa tidak. Kalau dengan status seperti ini sih sepertinya banyak yang lebih mendukung untuk ditutup ya Mbak, terutama karena korban lebih dari 2 begitu. Oke, ya, ya, ya. Aha. Nah, dari pelaporan yang masuk dari orang tua itu, sebenarnya saya tuh sebenarnya takut ya ngelihat videonya gitu. Hmm. Sebagai seorang ibu tuh rasanya nggak tega ya Mbak, apalagi itu bayi dan balita kan gitu ya. Ya, Nah, 8 bulan lebih ya. Mm-mm. ya, silakan Nah, Mbak. iya, jadi kalau di kasus daycare yang ini di Depok, ini kan korban 2 tahun, kemudian ada balita 8 bulan menuju ke 9 bulan, kemudian yang kemarin ke kantor kepolisian di Polres itu ada sekitar 3 orang tua lagi ya, yang itu juga usia anaknya sekitar di bawah 1 tahun. Nah ini Mbak, sebenarnya sambil cerita boleh ya? Boleh, boleh. Sebenarnya PAI ini tahun yang lalu itu sudah merilis Mbak bahwa anak-anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang usia 0 sampai 5 tahun, artinya yang 5 tahunan di bawah, dan di bawah 5 tahun, itu hampir 1.000 anak. Dan Masya pelaku Allah. paling banyak itu adalah orang tua, ayah kandung, ibu kandung, kemudian pihak sekolah termasuk daycare, kemudian juga ada paman, ada tetangga, ada ayah biologis, dan lain sebagainya. Jadi kalau total ada 3.685 anak yang menjadi korban dari rentang di bawah usia 0 sampai 17 tahun lebih, di bawah 18 tahun, itu yang paling banyak memang korbannya anak-anak balita. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Tadi kan di awal Mbak Dini sempat cerita ya, bahwa pelakunya adalah orang-orang terdekat. Betul Mbak, dan kenyataan dan faktanya juga demikian yang terjadi. Dan kami lebih miris seperti yang disampaikan Mbak Dini tadi. Kenapa sih Hmm. justru orang-orang yang terdekat, orang-orang Hmm. yang kita percaya, kita beri kepercayaan. Mm-mm. Nah, terkadang gini, Mbak, sempat saya juga tanya nih sama pelaku yang ibu ya, yang kasus di Bogor itu, sempat saya tanya, maaf di Bekasi, kenapa Bu melakukan demikian gitu. Ibunya menjawab, ya saya gemes gitu ya, saya gemes gitu, karena anak nangis terus begitu misalnya. Terus ada juga bapak, kenapa Pak kok sampai membunuh yang di Jagakarsa dan di Jagakarsa Mm-mm. itu? Eh Mm-mm. ya rewel dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Mbak, sebagian besar mereka melakukan itu tanpa terencana ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang kedua, mungkin juga pelampiasan emosional saat itu, atau mungkin karena ada beban pikiran dari ibu, bapak, pihak pengasuh misalnya, di daycare Mm-mm. dan lain sebagainya, yang itu menyulut ya, menyulut seseorang untuk melampiaskan emosionalnya. Nah, hanya saja Mm-mm. mungkin pelampiasannya salah ya. Ya. Kenapa? Ya akhirnya ke anak-anak yang mereka tidak berdosa. Dan Mm. anak-anak balita itu, Mbak, kenapa mereka sering menjadi apa? Target. Atau korban ya? Korban karena secara fisik kan mereka masih lemah ya. Terus yang kedua, mereka pun juga belum tahu kalau ternyata itu mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Nah, terus yang ketiga, Mm. rata-rata anak-anak ini juga nggak bisa ngungkapin kan, Mbak? Kalau usia 8 bulan, 9 bulan itu kan gimana mau ngungkapin? Paling kan cuma nangis ya.
Nah, dan yang terakhir karena mungkin juga anak-anak ini dianggap orang besar, orang dewasa yang ada di sekitarnya ya, dia paling juga nggak apa nggak akan protes atau apa Nggak nggak bisa lawan. memberontak. Mm-mm, mm-mm. Nah, nggak bisa ngelawan. Nah, itu sih Mbak rata-rata dan ini keprihatinan kita bersama loh. Mereka kan anak-anak yang harusnya mendapatkan pendampingan ya karena usia golden age. Tapi ternyata Ya. mereka justru mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sedemikian ini. Gitu Mhm. Mbak Devi. Iya, iya. Ngeri banget, apalagi kemarin saya juga baca tuh ada anak yang juga disiram sama bapaknya, Ya, bapak bapak kandung apa bapak kandung malah Mbak, Pak Kandung, disiram pakai Pak Kandung. Ya, air keras. Terus juga ada Jakarta kasus Utara di ya. Padang. Iya, Mm-mm. di air keras itu ini beneran apa nggak hoax sih gitu kan? Sampai ya Mm. Allah gitu kan. Terus ada lagi nih kasus di Padang beberapa sebulan yang lalu ya saya baca itu mungkin Mbak juga tahu kali itu yang dia dibanting di sudut Betul, rokok. Oh my betul, God, aku bilang betul. wow. Nah, Ya. Mbak sebenarnya kalau ngomongin tentang perizinan daycare, nah siapa sih yang berwenang sebenarnya mengeluarkan perizinan ini Mbak? Sebenarnya yang berwenang ya satu Dinas Pendidikan karena kan dia juga memberikan rekomendasi ya boleh apa tidak dan itu juga harus melihat bagaimana Hmm. persyaratan-persyaratan daycare ini. Kemudian yang kedua Hmm. perizinan juga diberikan oleh pemerintah kota ya setempat. Jadi pemerintah kota Kak, bisa saja Depok misalnya atau kabupaten dan lain sebagainya. Nah, hanya saja Hmm. yang agak rumit itu pengurusan NIB biasanya, Mbak. Nomor Hmm. induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu harus mencantumkan tempat tinggal si daycare tersebut, harus mendapatkan persetujuan, kemudian juga ada susunannya, struktur, anggaran, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat, satu lagi, kualifikasi guru ya atau pengasuh itu juga dicantumkan. Ya, seperti misalnya, Hmm. kalau daycare itu kan seharusnya juga alumni S1 ya sarjana. Nah, sarjananya pun juga kalau akan bagus ya pendidikan guru PAUD ya karena memang ada pendekatan-pendekatan khusus. Yang kedua juga harus si guru ini harus bisa memperlihatkan kompetensi profesional, kompetensi Hmm. kepribadian, artinya Hmm. kepribadiannya juga bagus. Kemudian kompetensi apa sosial, dia bisa bersosialisasi, kemudian juga membangun komunikasinya juga bagus, dan terakhir juga kompetensi pedagogi. Jadi dia juga memahami metode-metode pendekatan-pendekatan edukatif untuk anak-anak. Nah, tetapi kalau kita dilihat di kasus ini, kita juga perlu Mbak ngecek lagi. Cuman kami belum bisa berkomunikasi dengan pemilik ya. Tetapi kemarin Hmm. Pemkot Depok sudah. Nah, kami rencananya hari Senin, Selasa besok akan bertemu dengan mereka. Itu memang Hmm. rasio guru itu juga berpengaruh, Mbak. Misalnya Hmm. 5 orang anak itu normalnya 1 orang pengasuh. Hmm. Hmm. Nah, kalau di belum juga sarana dan prasarannya. Kalau di kasus ini kita akan melihat juga nanti jumlah anaknya berapa, Fasilitas. iya, Hmm. rasio gurunya berapa. Karena kalau lebih dari 5, ya Hmm. secara manusiawi nggak manusiawi juga, Mbak. Karena Hmm. kan mereka bisa lebih dari 10 jam ya satu hari dari mulai anak. Mungkin ada yang belum mandi sampai anak nanti kalau diserahkan dijemput orang tua itu sudah kondisi sudah Nggak mandi rapi. dan iya Hmm. udah rapi gitu. Jadi memang harus kualifikasi khusus sih Mbak gitu. Hmm. Mbak Di. Jadi sebenarnya complicated banget ya untuk persyaratannya itu sebenarnya udah banyak banget aturannya ya. Tapi ini ada yang miss mungkin ya atau kenapa kok bisa dia nggak berizin tapi ternyata ada fasilitas daycare itu gitu ya. Betul, izinnya kan Itu PAUD kayak Mbak. seperti Kalau yang ya. iya Berarti izinnya ada yang kan PAUD. Iya betul ya ada yang benar benar.
ada yang miss. Dan kenapa memang harus berizin, Mbak? Karena kalau sudah berizin, itu nanti akan ada laporan, ya sekolah daycare harus memberikan laporan, kemudian dari Dinas Pendidikan juga akan mensupervisi, memonitoring. Ya. Oh, ini ternyata ada yang kurang nih misalnya, atau mungkin akan melihat bagaimana pengasuhan di daycare tersebut. Hmm. Kemudian juga akan melihat, oh ini sarananya kurang ini, oh ini Bu ventilasinya kurang bagus misalnya. Oh ini ternyata Mhm. anak-anak kurang bisa bergerak nih. Nah itu kan kalau sudah berizin pasti akan ada monitoring, pembinaan, supervisi sehingga daycare tersebut itu bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dalam Kemendikbud begitu loh. Nah itu harapannya sih Mbak, tetapi kenyataannya juga ada. Tapi begini Mbak Dini, saya tuh di WA Mhm. banyak orang juga ya setelah kasus ini. Karena terutama mereka pemilik daycare. Ya, ya. Eh, Mbak Dia, tapi ini kan tidak semua daycare begitu. Iya, ini bukan semua daycare karena ada semacam apa ya? Kan. Setelah kasus ini itu ada banyak orang tua yang mulai resah sehingga Ya, benar. ada yang mereka sudah mulai mau menarik Anaknya. anaknya. Terus itu sudah ada beberapa kasus demikian. Terus daycare tersebut juga ada yang kemudian juga orang tua pengen bertemu dengan seluruh jajaran Mhm. pengasuh, pemilik dan lain sebagainya. Jadi memang ini semacam snowball ya Mbak, Ya, benar. semakin besar itu. Tapi menurut saya ya kita juga nggak boleh menjustifikasi bahwa semua daycare sama. Karena Ya. jelas ini kasuistik ya. Dan Mhm. masih banyak daycare-daycare yang bagus lainnya, yang mereka juga berizin, mereka juga berkualitas, mereka juga betul-betul memperhatikan tumbuh kembang anak, dan sangat rapih dalam mendampingi juga masih banyak. Gitu Mbak. Ya. Karena saya bisa mengerti sih, karena kita ini semua kan beragam ya pekerjaannya. Karena Hmm. care itu sebenarnya adalah support system juga buat Ah, ibu-ibu bekerja, ya kan, oh, orang tua betul. bekerja. Nah, memang pasti panik lah kalau punya anak daycare terus terjadi seperti ini, pasti ada kepanikan gitu. Jangan sampai ini bisa terjadi kepada anak kita gitu ya. Hmm, hmm, Mm. hmm. Berarti tadi Mbak Dia Dan kan bilang, gimana Mbak? nggak lanjut aja Mbak. Karena tadi Mbak Dia kan bilang bahwa ini kan anak-anak sekian ribu orang yang menjadi korban gitu kan. Sebenarnya nggak cuma anaknya yang diselamatkan, tapi harus ada sesuatu yang harus diperbaiki juga nih di orang tuanya. Apakah itu salah satunya adalah masalah ekonomi, Mbak? Atau gimana? Ah, cocok sekali. Jadi gini Mbak, sebenarnya ini kalau kita tarik lebih luas dulu ya Mbak. Ya. Di negara kita tuh sebenarnya sudah ada RUU pengasuhan, rancangan undang-undang pengasuhan. Dan itu sudah lama sekali mandek di DPR RI. Itu sudah masuk ke prolegnas. Sebenarnya kita itu juga butuh undang-undang bagaimana agar orang tua itu perannya di mana, kemudian siapa membantu orang tua, siapa membantu keluarga, sehingga baik dia keluarga dari ekonomi ekonomi Hah? yang membutuhkan sampai menengah ke atas, itu semuanya mendapatkan standar pendampingan untuk pengasuhan yang bagus Hmm. gitu. Nah, terus yang kedua, Mbak, nah ini kalau ditarik lebih ke dalam lagi, siapakah mereka rata-rata dari mana? Beragam sih, Mbak. Kalau di kasus yang di KPAI, itu ada juga yang mereka dari keluarga berada juga ada, ya. Terus kemudian ada juga yang dari keluarga yang membutuhkan ya. Kemudian mohon maaf saya tidak menyebut miskin ya, tapi membutuhkan. Kemudian Hmm. juga ada dari keluarga yang menengah. Artinya beragam, Mbak. Nah, tetapi rata-rata kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi karena faktor sosial, yang Hmm. kedua faktor ekonomi betul, Mbak, bisa Hmm. jadi. Kemudian Hmm. yang ketiga juga bisa jadi karena faktor kepribadian. Nah, seperti contoh di Oh. Jakarta, itu faktor kepribadian, ya, kepribadian orang tua, atau yang di Bogor itu kepribadian orang tua. Kalau yang di Jakarta Utara kan ekonomi, ya. Nah, Hmm. kemudian kalau yang di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, itu justru ya faktor pribadi sih, Mbak. Hmm. Jadi memang banyak faktor. Nah, hanya saja gini, Mbak,
kita perlu sepertinya ada penyadaran. Jadi kalau di pemerintah kita tuh ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Mhm. Keluarga. Bagus banget kan konsepnya? Itu Ya. sudah sampai ke pemerintah desa sebenarnya. Nah, hanya Oke. saja termaksimalkan kayaknya Mbak, sehingga banyak keluarga-keluarga muda atau keluarga yang masih memiliki persoalan, akhirnya pelampiasannya Mhm. nggak kena gitu. Mhm. Jangan-jangan nggak tahu juga ada Puspaga. Saya juga baru tahu tuh ada Puspaga, Mbak. Iya, Jadi ya berarti itu masalah ya. ya, informasinya mungkin tidak tersampaikan juga. Karena kalau kita kan biasanya lebih gampang curhat sama orang terdekat ya kan. Tapi orang terdekat belum Iya, bisa ngasih solusi ya kan. Cuma dengerin doang atau ngompor-ngomporin. ya Kayak gitu bisa kan. jadi, bisa jadi, bisa jadi Mbak. Memang Iya. berarti ini menjadi masukan ya, karena memang Puspaga itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mbak. Oh Dan iya. setiap kabupaten itu harusnya sudah punya, karena dia akan menjangkau sampai eh, desa-desa. Mhm. Tetapi ya tentu saja karena Mbak Dini juga belum tahu, berarti banyak masyarakat kita juga Atau belum saya juga paham. atau saya yang memang tidak tahu Ya, Mbak, memang masih kurang juga kok informasinya. Ini masukan kami. pastinya. Mohon diterima Ya. ya Nah, Kementerian. ini menarik nih Mbak. Jadi bagi teman-teman yang lagi nonton YouTube kita ini gitu ya dan pembahasan ini bahwa ini ada informasi yang menarik dari Mbak Diah bahwa ada Puspaga ya Mbak ya. Ya, Tuh, itu bisa menjadi salah satu solusi dari mungkin permasalahan keluarga gitu ya atau butuh pendampingan gitu ya Mbak. betul, betul sekali. Dan itu bisa Hmm. diakses di Itu setiap berbayar daerah. apa enggak Mbak? Itu Enggak, free atau oh ada online ada dan itu offline-nya ya berarti. ya, dan itu seharusnya menjadi bukti bahwa negara hadir dalam perlindungan anak. Salah satunya ya Ya, melalui lembaga itu, gitu. setuju banget gitu ya. Apalagi karena ini kan soal generasi penerus bangsa juga ya Mbak ya. Iya, betul banget, Mbak. Tadi menarik nih Mbak yang Mbak bilang bahwa ini ada snowball. Nah, sebenarnya ini adalah fenomena gunung es sendiri kan, karena yang muncul di sosial media kan ya segelintir mungkin, tapi ternyata kasusnya udah banyak nih, udah ribuan gitu. Berarti banyak lagi. Gimana tuh Mbak? Iya, betul, Mbak. Jadi ini saja kalau yang masuk ke KPAI ini artinya yang tidak banyak yang tidak selesai di daerah, Mbak. Hmm. Dan di kasus seperti kasus daycare ini kan ada ketakutan sumbatan-sumbatan sehingga akhirnya pihak keluarga kan melapor ke KPAI. Hmm. Nah, kalau saya yakin sebenarnya jumlahnya yang lebih banyak, jauh lebih banyak juga, Mbak. Di bawah Hmm. itu jauh lebih banyak. Dan Hmm. ada juga, mohon maaf ini, framing atau apa ya mindset di masyarakat kita, di mana kalau anak meninggal, kemudian korban kekerasan, pelakunya orang terdekat, sudah nggak usah diperkarakan. Iya. Lebih Hmm. baik kita selesaikan. Itu Hmm. masih banyak, Mbak. Iya. Misalnya saya pernah datang di pelosok Kalimantan, Hmm. kemudian di pelosok Sumatera atau Sulawesi, daripada mereka ribet, terus nanti salah satu anggota keluarga ditahan, mending tidak usah gitu, tidak usah di Aib juga ya. Hubungannya ya ke aib keluarga juga. betul. Hmm. Nah, ini saya kira menjadi apa ya, menjadi PR untuk kita. Bahkan di kasus-kasus yang lain juga begitu rata-rata. Jadi kalau pelakunya adalah orang terdekat, apalagi ayah kandung, Mbak, Hmm. banyak yang akhirnya tidak melaporkan. Hmm. Dan masyarakat sekitar pun juga ikut-ikut. Ya sudahlah, enggak apa-apa, daripada keluarga ini nanti yang mencari nafkah siapa? Hmm. 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 Nah, tetapi kan tidak bisa seperti itu, Mbak. Makanya ini adalah tugas kita bersama. Saya berharap dengan apa channel ini kita jangan diam. Ya, setiap bentuk kekerasan, apalagi pada anak-anak, kalau dibiarkan, ya dia akan trauma, kemudian akan dendam di kemudian hari, dan khawatirnya menjadi pelaku di kemudian hari. Insya Allah Itu ya. bagi anak. Tetapi kalau bagi pelaku, Mbak, kalau dibiarkan, didiamkan, itu khawatirnya dia akan merajalela. Hmm. Akhirnya tidak hanya satu orang korban, dia akan mencari korban-korban yang lain karena akan Hmm. merasa aman. Aman kok, saya nggak ada yang akan melaporkan. Nah, Hmm. itu kan lebih berbahaya lagi, sehingga Ya. pasti nanti akan muncul korban yang lebih banyak, gitu, Mbak.
itu asal mula dari penyakit sosial di masyarakat juga ya, Mbak ya? Ya kan? Betul, Dari betul, penyakit di betul masyarakat sekali. juga, terhadap perilaku dan segala macam gitu ya. Terus juga ada yang Iya, masalah apa lagi penyakit-penyakit yang apa masalah mental dan sebagainya. Sebenarnya tren iya. datanya itu berarti meningkat ya dari tahun ke tahun ya, Mbak ya? Meningkat, Mbak. Kalau Mhm. data yang masuk ke KPAI meningkat untuk kekerasan fisik psikis. Ini Mhm. yang mau melapor ya. Kalau Mhm. yang mau melapor saya yakin lebih banyak. Lebih Gitu. banyak lagi Tetapi pasti. satu sisi ini menarik bagi kami, Mbak. Kenapa? Karena Hmm. berarti sudah semakin banyak orang untuk berani speak up. Aware ya 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 Iya, ya. Mhm. aware. Kalaupun anehnya juga, Mbak, yang melapor itu tidak hanya dari pihak keluarga. Tapi juga Kalau masyarakat ya. pelakunya masyarakat. Tapi kalau dari pihak keluarga saya juga mengatensi, Mbak. Kenapa? Karena pelakunya juga keluarga sendiri. Mhm. Artinya bagus ini mau melapor. Jadi Mhm. harus ada kekuatan kita untuk melindungi baik pelapor ataupun anak korban. Lapor, iya benar sekali. Ya, Heeh. Nah, apa kalau eh, sebaran datanya itu rata apa ada kota nggak Mbak yang spekta terhadap penambahan korban ini di Indonesia ya? oke, ini Mbak, sebentar ya, saya bacakan. Di tahun Mm-mm. 2023 ya, paling banyak itu memang di Jakarta Selatan. Aduh, anak Jaksel. Ya, kalau ini gimana? Lebih dekat ke pusat Kemudian, nih. Ah, iya, Jakarta, kemudian Jakarta Timur, ah, kemudian Bogor, Masya Allah. eh, Jakarta Barat, Jakarta Ah. Pusat, Jakarta Utara, Bekasi, Depok, Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bekasi, kemudian Kota Tangsel. Oh, Tangsel Ya, terakhir. ya, itu 10 kabupaten kota tertinggi ya dengan jumlah korban. Ya, Oh, iya. tetapi kalau kasus yang lain Jawa Barat itu paling banyak, Mbak. Paling banyak Jawa Barat ya. Oh, Ya, oke oke. banyak kasus ya, juga dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi dan lain sebagainya. Itu Jawa Barat memang banyak. Karena memang penduduk Jawa Barat kan juga padat, Mbak. Ya, ya, ya. Ya, Tapi dan kan sebenarnya nyebar ya. tapi gini loh Mbak, maksudnya Indonesia ini kan kental banget dengan adab ketimurannya atau budayanya atau em, adat istiadatnya lah katakan gitu ya. Ya, ya. Atau juga Ya. kental terhadap spiritualitasnya gitu. Apakah hal-hal elemen-elemen seperti itu di masyarakat tidak berpengaruh terhadap masalah apa ya, solusi atau antisipasi dari masalah ini gitu? Mestinya Mbak. Dan satu lagi, Indonesia ini kan menganut extended family ya. Jadi keluarga besar itu kadang masih turut campur pada persoalan-persoalan pribadi. Nah, harusnya ini menjadi apa? Pencegah ya, alat untuk mencegah terjadinya kekerasan. Namun nyatanya yang terjadi hari ini ya tidak juga kan, Mbak. Ada yang mungkin masih berpengaruh, tapi ada yang tidak. Kalau melihat sebaran kasusnya, kebanyakan daerah-daerah perkotaan, kan mereka kebanyakan juga para pendatang mungkin ya, dengan membawa persoalan-persoalan kehidupan yang mungkin juga mereka harus beradaptasi dan lain sebagainya. Ya, ya. Jadi kalau melihat fenomena ini sih, saya kira ya oke, memang kita masih orang timur, kita masih punya adat, kita masih punya prinsip-prinsip, tetapi yang namanya kejahatan sih mungkin bisa terjadi karena kesempatan gitu. Apalagi ya yang tadi itu gampangnya adalah di sekitar orang-orang terdekat kita ya, yang tadi Mbak bilang Iya, itu. Mhm. ya, Dan pelampiasan. memang sih ya pelampiasan yang termudah dan tercepat soalnya. Sebenarnya Mbak Dini, saya secara pribadi itu sudah membuat analisis kajian ya, siklus kekerasan yang memang sebelum bergabung di KPAI, saya juga agak concern ya dengan persoalan anak-anak karena memang saya pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, kemudian saat ini jadi dosen ya untuk calon guru SD gitu. Nah, itu memang siklus kekerasan anak di Indonesia itu sebenarnya ada siklusnya, Mbak. Dan apakah Hmm. ini terpengaruh dari kalender akademik? Ini pernah saya sampaikan ke teman-teman di Kemendikbud. Iya, ada kaitannya dengan pengaruh kalender akademik. Di Hmm. bulan Juni
Juli Agustus ini kasus kekerasan anak pada anak, di mana anak dibunuh itu pasti meningkat. Dan di tahun yang lalu, Mbak, di bulan Juli ini saya pun juga sempat sampai ke Sidoarjo Mm-mm. dan ke Jawa Timur, karena di Sidoarjo saja 1 minggu ada tiga kasus anak dibunuh Wah, sama balita. Pelakunya ibu, pengasuh terus maaf, pelakunya ayah, terus pengasuh, yang satu lagi paman iya, itu. iya, iya. Saya baca itu, Mbak. Saya baca itu. Iya, dan Ah, kenapa kok ini bisa terjadi? Karena memang di bulan-bulan Juni, Juni. Juli, Agustus itu kan memang tuntutan pengeluaran lebih tinggi ya. Karena Ya, ya. anak-anak harus daftar ulang, masuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi mungkin secara personal itu ya bagaimanapun juga pasti menjadi pemikir apa ya, menjadi Gitu ya. push Pemicu ya. Iya, pemicu secara tidak langsung begitu, Mbak. Di terstimulasi gitu emosinya karena ya, banyak tuntutan ya. betul, di samping di bulan-bulan ini juga kasus seperti misalnya anak tawuran, kemudian ya anak bullying anak di sekolah, di satuan pendidikan itu juga cukup meningkat. Kenapa? Iya, Karena iya. baru masuk nih ya, anak-anak baru Wah, masuk. iya. Ada senior baru, ada junior baru, ya akhirnya senior junior ini terus ya mungkin mereka pengen diakui dan lain sebagainya. Belum kelompok geng-geng anak-anak, kelompok geng di sekolah atau di rumah, terus Hmm. kemudian mau berkenalan. Nah, biasanya begitu sih, Mbak. Make sense sih Mbak, make sense banget itu penelitiannya. Apalagi kalau ibu-ibunya juga baru bertemu juga, saling kenal, cocok apa nggak cocok. Itu kayak masalah rumah tangga apa bisa bersumber dari hal-hal seperti itu juga ya. Ya, Kayak bisa jadi, balik Mbak. teknologi tadi. Ya, ya, Circle ya. baru ya, dengan Ya, ibu-ibu yang berbeda, terus mungkin ada tuntutan-tuntutan yang berbeda juga. Nah, itu juga iya. akan mempengaruhi sih, Mbak. Sebenarnya kalau dari gender sendiri, banyak yang membunuh atau menganiaya atau menyakiti anak itu sebenarnya dari ibu apa dari bapak, Mbak? Bapak, paling banyak kan bapak tadi, Hmm. ayah kandung. Oh, Kemudian kalau pelaku secara keseluruhan baik misalnya di rumah, di tempat publik atau di mana itu memang paling banyak laki-laki sih, Mbak. oke. Dan mereka itu sebenarnya pelaku ini adalah dulunya korban kekerasan juga, kalau ditelusuri gitu. Tidak mesti, tidak mesti. Dan Ada mesti. yang mungkin juga memang baru melakukan gitu ya, karena bingung pelampiasan dan lain sebagainya. Jadi tidak, kami juga tidak secara mendalam sih, Mbak, eh, Mhm. bertanya. Cuma memisahkan ini pelakunya usia berapa, kemudian juga gendernya apa gitu. Mhm. Mbak Dia sendiri kan sudah banyak ya apa ya melihat juga menyaksikan sendiri, terus juga terlibat dalam banyak kasus. Kasus apa sih Mbak yang menurut Mbak yang paling susah Mbak lupakan sampai sekarang, yang ada hubungannya sama anak ini? Anak-anak yang memilukan kali ya, Ya, yang memilukan yang ya paling menguras air mata deh Mbak. Gimana tuh? banyak sih Mbak itu. Banyak Yang banget. paling susah dilupakan deh Mbak. Dan agak panjang ya, Ya. yang berbulan-bulan. Mungkin Mhm. kasus Mungkin harus stress dan relief, harus lanjut. harus ketemu psikolog. Iya, ya kasus David Ozora dan Mario Dandi itu juga cukup menguras energi ya. Oke. Terus kemudian kasus Binus kemarin itu juga, Iya, terus kemarin. ya itu juga, tapi sebenarnya itu tidak memilukan kalau dari Iya, ini iya. ya, tetapi eh, banyak banyak treat itu Mbak, banyak treat banget. Mhm. Kemudian kalau yang agak pilu terakhir yang kemarin anak di Bekasi ya, Mhm. Bekasi di Bantar Gebang yang dibunuh oleh tetangganya. Sebelum dibunuh dia diperkosa, kemudian sempat disekap, terus dibunuh, ditaruh di apa namanya lubang pompa air. Itu Wah. yang menurut saya pilu banget ya, pilu banget. Mhm. Sampai sekejam itu ya. Kemudian ya itu. Kalau yang lain sih sebenarnya semua pasti memilukan. Ada juga yang di Padang yang sedang kami tangani ini Mbak. Itu Mhm. yang, apa jasadnya jasadnya itu ditemukan di bawah jembatan. Mhm. Pelakunya sih kalau ini bukan orang terdekat ya, ini kemungkinan pelakunya Polisi adalah gitu ya?
ya, itu Yang yang Afif, yang kasus Afif. ya Afif Maulana itu juga memilukan ya menurut saya karena eh, apa fotonya tuh masih foto anak ditemukan dengan kondisi yang bekas luka lebam ya Mbak ya, bekas luka lebam. Tapi at least gini Mbak, semua kasus anak itu memang memilukan. Intinya begitu, tidak ada yang tidak memilukan. Dan kalau bagi itu saya pernah mendapatkan ini Mbak, apa nasihat dari senior saya, kalau punya masalah itu tinggal di pintu. Hmm, 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 hmm. Tinggal di pintu. Jangan sampai dibawa ke rumah. Nanti akan Masuk ke mempengaruhi. kamar. Apalagi masuk ke kamar. Jangan, jangan. Jadi Ya, ya ya. akhirnya kalau misalnya saya menangani sampai detik ini ya saya tinggal di pintu kantor, Mbak. Udah. Itu saya sendiri nggak bisa ngebayangin jadi Mbak Diah ya, karena Mbak Diah dapat berita buruk terus di WhatsApp kayaknya. Ya kan, kalau berita Pasti. baik ya, ya alhamdulillah gitu. Kalau berita buruk, anak ini ada yang diperkosa, ada yang dibanting, ada yang dibunuh. Aduh, Mbak, itu healingnya gimana tuh, Mbak? Wah, awal-awal 1 bulan jadi komisioner KPAI, pengampu kekerasan, kekerasan fisik psikis ini saya sampai mual, Mbak. 1 bulan awal itu saya sampai mual. Hah, kasusnya seperti ini. Apalagi di awal tahun itu, pas kasus di Makassar, di mana anak dibunuh temannya yang mau dijual organ ginjal ya, itu. Nah, itu saya, wah seperti ini. Tapi ya lama-lama kalau kalau kita nggak punya apa ya upaya untuk memanage pikiran dan perasaan ini bisa bahaya juga gitu. Tapi kalau untuk kasus anak sampai meninggal dunia tuh saya memang ada rasa khusus gitu, Mbak. Iya, 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 iya. Rasa Paham. khusus yang saya nggak bisa apa ya apa tidak bisa mengungkapkan. Jadi pokoknya perasaannya agak berbeda saja kalau ini apa menangani kasus anak yang sampai meninggal, termasuk mohon maaf nih anak yang bunuh diri atau Hmm. anak akhiri hidup. Itu hawanya tuh sudah beda sih. Kalau saya ya, ada perasaan ya sedih gitu, ada perasaan yang nggak tahu ya, mungkin si anak itu terngiang, itu sempat sempat seperti itu sih Mbak. Tapi ya bagaimanapun juga harus kita tuntaskan kan Mbak, Ya. gitu. Mbak, kalau kasus anak bunuh diri itu sebenarnya pemicunya apa? Gara-gara ada faktor orang tua atau lebih ke bullying sifatnya? Nah, bunuh diri kan sebenarnya masuk klaster kekerasan fisik Mbak, karena dia menyakiti diri sendiri ya. Hmm. Nah, saya punya data lengkap sekali kasus anak bunuh diri tahun 2023, by name, by address, alasan, usia, dan lain sebagainya itu memang, wah, itu sudah alarm deh untuk Indonesia ya, Mbak. Karena kenaikan angka anak bunuh diri atau anak mengakhiri hidup dari tahun 2022 itu naik 150%. Dan Oh, paling kecil pelakunya itu anak usia 9 tahun. Masya Allah. Dan itu tidak hanya 1 orang, Mbak, 3 anak yang mengakhiri hidup di usia 9 tahun. Yang satu yang dua gantung diri di rumah, yang satu dia menceburkan diri di sungai. Dengan alasan, Alasan juga sepele, yang 1 orang anak, maaf, yang 2 orang anak itu karena diingatkan orang tuanya jangan main HP. waduh, itu emang lagi ini sih, banyak Iya, lapor. Ya. betul. Hmm. Terus yang satu itu karena faktor orang tuanya PMI, pekerja migran Indonesia, dan dia hidup dengan neneknya. Nah, mungkin faktor ekonomi sih kalau itu ya, sampai dia menulis surat pada neneknya, terus akhirnya dia menceburkan diri di sungai. Nah, faktor sebenarnya kalau secara umum, Mbak, itu mungkin alasan ini ya, apa bisa bisa jadi karena kesehatan mental iya, kemudian yang kedua faktor internal, jadi ada juga konflik dengan orang tua, ketiga bullying, dan yang keempat asmara. Jadi faktor asmara juga ada, Mbak. Ya, ya, ya. Dan itu banyak, dan itu ya udah sekarang juga belakangan banyak banget kan faktor asmara akhirnya Hmm. ada yang Wah, Yang, ter- meninggal. yang terakhir, iya, yang terakhir ini juga faktor asmara. Jadi kalau di tahun 2024 ini kami hitung, sudah ada 26 kasus, Mbak.
Saya khawatir, saya sangat khawatir di tahun 2024 ini kalau tidak dicegah bisa melebihi tahun 2023. Dan satu lagi, mungkin sebenarnya itu korban jauh lebih banyak. Hanya saja karena ada masyarakat kita yang menganggap kalau anggota keluarga ada yang bunuh diri itu juga aib, Mbak. Jadi nggak usah dilaporin karena sudah meninggal dan tidak ada pemicunya juga. Itu pemikiran beberapa orang sehingga ya sudah tidak masuk ke data. Dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Apalagi anak-anak ya, kok sampai bunuh diri. Wah, ini orang tuanya pasti ya gitu sehingga ya sudah meninggal saja. Itu dianggap biasa, nggak usah dilaporkan. Oke, berarti intinya adalah kalau misalnya ada hal ini terjadi di sekitar kita, walaupun kita bukan anggota keluarga, kita Nggak apa-apa wajib laporkan. Iya, untuk melapor, gitu ya. iya karena Berarti kita, gini. Heeh. ya gimana? Karena gini, Mbak, anak yang sudah meninggal dunia itu tetap punya hak, ya. Haknya adalah kejelasan dari status meninggalnya. Nah, terus yang kedua, saya sudah menyampaikan ke kepolisian, aparat penegak hukum, kalau memang ada kasus anak mengakhiri hidup atau bunuh diri, tolong jangan segera ditutup kasusnya. Tetapi tetap anak harus diotopsi. Nah, dari otopsi itu kan bisa ketahuan betul dia bunuh diri apa tidak. Jangan-jangan ada ada bullying sebelumnya. Nah, gitu kan? Nah, sehingga tetap diupayakan untuk otopsi. Ini saya saya apresiasi ya beberapa Polres sudah melakukan itu seperti Polres Jaksel, kemudian Jaktim. Itu juga kalau ada kasus Jakbar ya, ada kasus anak mengakhiri hidup, mereka sudah SOP-nya langsung mengotopsi. Yang Oke. kedua, itu juga tetap harus gelar perkara ya, Mbak. Artinya kalau dengan gelar perkara ini diketahui latar belakang anak bunuh diri ini apa. Nah, maka peran dari pekerja sosial di Dinsos itu sangat besar sekali untuk kasus-kasus seperti ini. Karena biasanya bisa mengungkap, Mbak. Bisa mengungkap, oh ini ternyata ada konflik dengan keluarga. Tapi kan mungkin orang tuanya kan bilang, anak saya baik-baik saja kok komunikasi dengan saya, tapi bisa jadi ternyata setelah tanya teman-temannya, oh ada faktor konflik dengan keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Oke, oke, oke. Berarti nanti kalau misalnya dari kesimpulan obrolan kita, kalau ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke daycare, harus dilihat dulu izinnya gimana dan harus diteliti dulu dengan sebaik-baiknya. Berarti gitu ya, Mbak ya? Ya, betul. Dan didatangi ya, Dan didatangi. didatangi. Jangan Hmm. cuma lewat telepon-telepon aja terus masukin Ya, gitu ya. Terus ya. juga kalau pertanyaan terakhir nih Mbak, kalau misalnya pelaku ini sudah ditangkap, terus kemudian juga korban juga sudah diselamatkan gitu, kan pelaku juga ada kemungkinan untuk lepas kembali. Nah itu gimana cara penanganan dari KPAI sendiri terhadap pelaku ini tidak akan melakukan hal yang sama gitu? Itu gimana tuh Mbak? Ada nggak sampai sejauh itu? Yang pelaku daycare ini ya. Bukan, pelaku yang orang terdekat. Pelaku-pelaku orang terdekat itu kan akhirnya akan ada ganjarannya, akan dihukum dan Oh, sebagainya. oke, oke. Ya, sebenarnya itu sudah masuk ke ranahnya lembaga Hukum. pemasyarakatan ya. Jadi masuk di Kemenkumham, termasuk bagaimana nanti kita menyebutnya mereka yang sudah lulus pembinaan gitu ya. Sudah lulus Oke. pembinaan itu biasanya tetap akan mendapat pemantauan dan juga tidak tidak mudah kok, Mbak. Sepertinya masih melapor terus. Nah, hanya saja kalau kami berpesan tolong dipastikan anak-anak dari keluarga tersebut kalau misalnya ada salah satu pelaku keluarganya menjadi pelaku dan tersangka, ini mohon juga harus dipantau. Kenapa? Karena namanya rehabilitasi, kemudian pembinaan itu saya yakin sudah maksimal. Tetapi kalau kemudian terulang kan berbahaya. Sehingga Iya, benar. ini harus ada pengawasan, Mbak. Yang kedua juga peran extended family, keluarga besar itu penting sekali. Artinya ini mungkin bisa membuat si pelaku jadi jera. Tetapi kalau sebenarnya saya boleh menyarankan, ini agak ekstrim nih. Jangan mereka diberi kesempatan satu atap deh. Iya, benar sekali. Aha, Jangan. benar. Terutama untuk anak-anak korban kekerasan seksual, pelakunya adalah orang terdekat. Jangan. Kalau saya boleh menyarankan lebih baik
kalau misalnya ibunya masih mempertahankan apa ya status pernikahan, silahkan. Dan kemudian juga tolong jangan satu rumah, bisa di samping rumah atau bagaimana sehingga anak yang tadinya sudah sembuh traumanya itu tidak trauma lagi. Lagi ya, karena itu akan text time lagi ya. Oke, Ya. Mbak Dia sebenarnya apa sih backgroundnya Mbak Dia kok bisa sebagai komisioner ya tadi Mbak Dia bilang udah riset dosen segala macam gitu kan. Sebenarnya background pendidikannya apa nih kok sepak terjangnya apa kok sangat peduli dengan yang seperti ini karena ini menguras tenaga dan emosi banget nih ngurusinnya. Iya. Iya Mbak, saya sebenarnya sejak dari SMA sudah aktif ya, sudah aktif di advokasi teman, di organisasi. Kenapa? Karena saya melihat sendiri ada teman saya yang menjadi korban pemerkosaan. Saya tidak melihat, tetapi ada kasus seperti itu dan sepertinya itu memunculkan semangat saya menjadi seorang aktivis sejak SMA. Nah, Oke. kemudian S1 saya di bimbingan konseling Mbak, Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan, S3 saya di Manajemen Pendidikan. Hmm. Tapi dunia aktivitas di organisasi itu sampai sekarang masih ya Mbak, dan concernnya memang ke perempuan dan anak. Pantas setangguh ini ya, udah teruji dari SMA nih. Iya. Organisatoris nih. Oke, Iya. Mbak Diah, aku berharap ya Mbak Diah, semoga Mbak Diah dan teman-teman di KPAI lancar menuntaskan kasus ini dan juga bisa menjadi memberi solusi. Dan semoga juga YouTube channel kita ini juga bermanfaat bagi momi-momi yang ada di rumah supaya momi paham sebenarnya apa yang terjadi, jangan cuma sekedar tahu, tapi paham dan Ya. nanti untuk dirinya dan keluarganya juga mengerti gitu apa yang kita sampaikan ini menurut saya banyak banget insight-nya gitu ya terutama bagi momi-momi yang kepengen masukin anaknya di daycare tadi seperti yang Mbak Dia bilang bahwa jangan lupa cek and recheck gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Oke. Ya, makasih juga Mbak kesempatannya dan boleh berpesan terakhir nih. Karena Mbak, Ya, untuk momi-momi yang lain tidak ada namanya mantan anak, tidak ada namanya mantan momi. Maka mari kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita selektif, tapi juga jangan terlalu protektif. Berikan kesempatan anak untuk berinteraksi, berikan juga kesempatan anak-anak untuk bisa bermain. Tetapi ingat, yang penting kita bahagia, pasti anak bahagia. Masya Gitu Allah. Mbak Din. Keren banget Mbak. Sebenarnya saya tuh masih pengen banyak banget yang ditanyain, pengen banyak ngobrol lagi. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi di episode selanjutnya. Jadi siap-siap aja saya telepon ya Mbak. Yap. Oke. Ya, thank you banget Mbak Diah atas insight-nya hari ini dan juga thank you banget udah hadir di supaya Momi paham dan Momi-Momi di rumah. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Thank you Mbak Diah. Assalamualaikum. Selamat bertugas Makasih kembali. Mbak Dini. Iya, terima kasih. Doakan ya Bye. Mbak. Ya, Ya, yang terbaik buat thank you. KPI. Terima kasih. Iya. Amin amin. Ya, Mohon pamit ya. ya, dadah.